Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih bab 7, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, yaitu Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Ba'id. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida. Amin. Perhatikan gambar di situ ya. Pada pembelajaran yang lalu kita mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat thayyibah dan Asmaul Husna. Jagat raya dengan segala isinya ini merupakan ciptaan Allah, maha sempurna Allah yang memiliki Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik, berjumlah 99 yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Nama-nama tersebut bukanlah sekadar nama, melainkan nama-nama yang baik yang sesuai dengan kenyataannya. Apabila kita menyebut nama-nama tersebut, maka akan bermanfaat dan berpengaruh besar terhadap sikap dan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu, biasakanlah mengucapkan Asmaul Husna, terutama ketika akan mengawali belajar. Dalam uraian ini akan dibahas 3 Asmaul Husna, yaitu Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Ba'id. Mengenal sifat Al-Muhyi atau maha menghidupkan. Pengertian Al-Muhyi, makhluk hidup yang ada di dunia ini tidak satupun ada dengan sendirinya. Tidak ada manusia yang dapat menciptakan dirinya sendiri atau makhluk lain walaupun dengan teknologi secanggih apapun. Semua makhluk di muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan yang menghidupkan. Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Muhyi, artinya yang menghidupkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nuhyil wa numitu wa ilainal masir." Sesungguhnya kami, Allah, menghidupkan dan mematikan, hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Muhyi mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi kehidupan kepada segala sesuatu yang tidak berkehidupan. Manusia tidak bisa hidup tanpa kehendak dan kuasanya. Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk berpikir, bertindak, dan kemampuan lainnya untuk memenuhi hajat hidup. Hidup kita ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dengan senantiasa beribadah kepadanya dan meningkatkan amal soleh. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Muhyi, Allah menghidupkan manusia, hewan dan tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala juga menghidupkan tanah dengan curahan air, juga menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati pada hari kebangkitan nanti. Ketika kemarau panjang, tanah menjadi kering dan tandus tanpa tumbuhan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, tumbuhlah segala macam tumbuhan dengan bermekaran warna-warni bunga indah, juga berbagai buah-buahan yang disediakan untuk kehidupan makhluk termasuk manusia. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan tumbuhan yang mati. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi annaka taral arda khasyiatan
fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat warabat innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Artinya sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Rabb yang menghidupkan tentu dapat menghidupkan yang mati, membangkitkan. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Fussilat. 2. Hikmah mengimani Al-Muhyi. Dikisahkan Raja Fir'aun yang mengaku Tuhan, dia tidak mampu menghidupkan makhluk yang mati. Begitu juga Raja Namrud yang congkak dan sombong hingga menjadikan dirinya sendiri sebagai Tuhan juga tidak akan mampu menghidupkan yang mati. Masih ingatkah kalian riwayat Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah dan Subhanahu wa taala, dan mukjizat tersebut sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Muhyi. Melalui perantara Nabi Isa alaihissalam, orang yang sudah mati atas izin Allah bisa hidup kembali. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 39 yang artinya, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mengenal sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Muhyi, ada beberapa hikmah atau manfaat yang dapat diambil contoh untuk bersikap sesuai tuntunan agama. Beberapa hikmah dari mengenal Asmaul Husna. Al-Muhyi memahami kehidupan secara hakiki, artinya memahami tujuan hidup ini adalah untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan meluruskan niat dan mengerti tugas hidup adalah beribadah dan memakmurkan bumi. Kita harus memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. Dalam Al-Quran disyaratkan bahwa manusia sebagai pemberi hidup, dalam arti memelihara nyawa seseorang. Sebagaimana firman Allah, barang siapa yang menghidupkan, memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Al-Maidah ayat 32. Kita harus dapat memberi makna terhadap kehidupan, keberadaan hidup kita. Harus dapat memberi manfaat kepada orang lain. Berbagai cara kita lakukan untuk berbuat baik kepada sesama. Misalnya melalui ucapan berupa pemikiran-pemikiran yang dapat membantu menyelesaikan masalah seseorang, tenaga atau harta yang dapat meringankan beban orang lain, dan juga masih banyak yang dapat dilakukan untuk memberi manfaat pada sesama. Tidak berputus asa jika mengalami kegagalan. Dengan memahami makna sifat Allah Al-Muhyi, maka akan sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan, memberi kemudahan kepada hambanya yang mengalami kegagalan, menjaga dan melestarikan kehidupan alam sekitar secara baik.